Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alian Rapid Kebumen, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan dan strategi breeding khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi tips dan informasi kepada teman-teman terkait cara mendeteksi kelinci sehat atau dalam kondisi sakit seperti itu. Jadi untuk teman-teman peternak pemula ini sungguh bermanfaat dan harus benar-benar dipelajari ya. Caranya bagaimana ya? Jadi kita hanya melihat dari raut wajah dan tingkah laku kelinci tersebut. Semisal tingkah laku kelinci tersebut dalam beraktivitas, dalam makan, dalam minum, dalam bergerak itu lincah, tidak ada kendala, tidak ada loyo, lemas dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sehat atau normal-normal saja. Itu dari sikap atau tingkah lakunya. Semisal kita bisa lihat dari raut wajahnya atau raut mukanya itu bagaimana gitu. Semisal raut mukanya, wah ini lesu mas, ini cerah mas, itu kan kelihatan seperti itu ya. Kelinci sehat, kelinci tidak sehat dilihat dari raut muka atau raut wajah itu kelihatan ya gitu. Lah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicek, apa yang harus ditangani ya. Jadi kita satu persatu cek, satu persatu tangani ya gitu, agar tidak salah langkah dan agar tidak terlambat untuk antisipasi yang tidak kita inginkan seperti itu teman-teman. Contoh ya teman-teman, kita cek setiap pagi dan sore ya, kita kasih makan ya, kok tiba-tiba ada salah satu kelinci yang raut wajahnya murung, tingkah lakunya kurang agresif, nggak seperti biasa ya. Mana yang harus kita cek dulu ya. Yang paling terutama, bila mana kelinci itu masih dalam koloni seperti ini ya, belum satu-satu, kita pisahkan dulu teman-teman ya. Emang itu benar-benar tidak sehat atau hanya aleman atau hanya manja seperti itu. Coba kita pisahkan dulu ya, kita amati kotorannya bagaimana ya, nafsu makannya bagaimana ya gitu. Itu yang harus pertama kita cek gitu. Semisal kotorannya normal mas, kotorannya sehat, makannya juga lahap, tapi dia lesu gitu. Apakah dia kurang vitamin, ataukah dia gejala kembung ataupun gejala penyakit lain gitu. Kita harus ceket-ceket kayak gitu. Oh ternyata bagian anusnya atau bagian alat kelaminnya kotor gitu, ada lendir-lendirnya. Nah itu bisa gejala koksi, walaupun dengan catatan kotorannya masih normal kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan sudah ada di video sebelum ini cara penanganan koksi. Nah, itu. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Jadi sebelum penyakit itu tambah parah di kelinci tersebut, segera tangani dan segera atasi seperti itu. Nah, itu semisal seperti itu. Oh, ini kotorannya kecil-kecil mas. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Loh itu kendala bukan kembung, itu kendala sembelit. Itu kendala sembelit. Penanganannya bagaimana? Kita harus segera kasih makanan-makanan yang ringan untuk dicerna, seperti gandul boleh ya, tapi dengan catatan hanya secukupnya saja, hanya untuk memperlancar sembeli tersebut. Itu kan ada ya, kotorannya kecil-kecil sekali itu sakit perutnya gitu. Jadi reproduksinya di bagian perut itu tidak stabil atau tidak normal gitu. Yang permasalahan satu lagi, mas ini ternyata kelinci saya terindikasi mencret tuh lah. Dia murung, dia lesu, nafsu makannya menurun ya. Segera pisah kalau masih dalam koloni seperti ini ya. Jangan kasih pakan pelet dulu, kasih daun pisang bisa, daun jambu biji bisa, ataupun sepet dengan diapet juga bisa gitu. Penanganannya masing-masing dan
sesuai seleranya seperti itu, sesuai kebiasaan di kandangnya masing-masing seperti itu. Itu hanya alternatif yang bisa dilakukan secepat mungkin, sesegera mungkin agar trouble itu, kendala-kendala itu bisa segera ditangani dan tidak membahayakan untuk kelinci tersebut seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah ada indikasi dari awal. Nah, proses pengecekannya itu cukup pagi dan sore hari saat kita pemberian makan seperti itu. Itu ya salah satu salah satu penanganan dan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman peternak pemula terkait teknik budidaya dan teknik breeding yang harus dipahami setiap breeder pemula seperti itu. Pagi cek, wah ternyata sehat. Sore cek sehat, alhamdulillah gitu. Tapi kalau pagi udah kelihatan murung, segera ditangani. Jangan nunggu nanti atau jangan nunggu besok seperti itu agar tidak mengalami resiko yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar hingga sampai kematian ataupun penanganan yang cukup rumit seperti itu teman-teman. Bila mana teman-teman segera lakukan tindakan pencegahan dan pengobatan secara dini, insya Allah hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Mungkin itu teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan terkait penanganan, terkait ciri-ciri kelinci sehat atau kelinci yang terkena masalah. Jadi agar teman-teman lebih memperhatikan lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan agar sama-sama kita mendapatkan kebaikan semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.